Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bang Iwil, Wil Ulala. Spesial di video kali ini kita akan membahas cerita horor. Ada narasumber yang mengalami kejadian-kejadian ganjal. Bagaimana ceritanya dan siapa narasumbernya? Langsung saja di samping saya. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah Mas, baik. Perkenalan dulu dong, namanya siapa? Nama gua Toro Mas. Toro. Biasa dipanggil Toro. Panggilannya Toro. Kesehariannya ngapain? Sehariannya jualan sayur Mas. Jualan sayur. Laris? Alhamdulillah Mas, namanya orang usaha, namanya orang jualan, ada sepi, ada ramai. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Menghidupi anak dan istri gitu. Alhamdulillah. Ya. Katanya Mas Torik ini sering kali mengalami kejadian-kejadian ganjal gitu, kejadian-kejadian horor gitu yang pernah Mas Torik alami. Kalau sering sih dikatakan sering, enggak begitu sering Mas. Pernah sesekali mengalami kejadian di atas nalar manusia lah Mas. Nah, gitu ya. Iya, pernah sekali. Kalau nggak salah waktu di tahun 2013 sampai 15 kalau nggak salah. 2013. Waktu masih muda. Masih bujangan itu. Kalau sekarang kan umuran 30 kemarin April, iya. Habis ulang tahun berarti kemarin. Anniversary. Selamat ulang tahun ya. Iya, selamat ulang tahun juga Mas. Gimana Mas kejadian-kejadiannya itu kayak gimana? Pertama kali kan biasalah anak muda kan, dulu 2013-2015 kan masih sepi ya, jalan-jalan masih sepi. Di lokasi tempat nongkrong kita kan jalan raya, depannya jalan raya jalur provinsi, arah dari Purbalingga ke Pemalang. Oh berarti Purbalingga Pemalang gitu, jalur provinsi itu. Nah kita kan masih di lereng lah katanya kan. Di lereng Gunung Sama. Di lereng Gunung Sama. Terus sekitar jam 11-an. Jam 11-an kita nongkrong di rumah teman. Rumah teman punya bengkel tambal ban lah katakan. Oh, bengkel tambal ban gitu ya. Tambal ban. Terus kita biasa nongkrong di situ, kita di situ. Kita ada temen berlima. Namanya disebutin kan ya? Boleh, ya, silakan. Namanya asli aja ya. Iya, silakan. Apa nih guys? Nama teman gue yang kan ada 5 orang nih. Yang pertama Sipre, Yones, Bandi, terus si adik gue sendiri malah Loro. Terus kelimanya gue. Berlima gitu ya, ganjil gitu ya. Lagi gitaran asik-asik. Gitaran asik-asik. Jam 12-nya kita kaget, ada temen yang satu tuh yang Sipre tuh yang bilang gini, gini, di horornya mulai di sini Mas. Lu denger nggak? Dengar apaan? Gue kan bilang itu. Gue denger apaan? Itu kayak ada suara aungan serigala gitu. Aungan serigala. Terus masa sih? Terus gue diem. Habis gue diem, kita berlima diem, tatapan muka. Rada takut sih ya Mas ya. Rada takut tapi kita cuek, tapi kita ingin tahu loh. Itu sebenarnya penasaran apa? Gitu ya. Penasaran. Terus habis itu kita diem lagi, habis diem ini lagi Mas, tapi keras banget, suaranya keras. Itu lima-limanya dengar semua. Terus habis kita dengerin, makin deket, kayak di belakang rumah. Suaranya? Belakang rumah temenku kan, belakangnya lagi kan sekitar jarak 10 meteran, 10 meter 20 meteran lah. 20 meteran itu kan ada kali empang. Ada jembatan kecil tapi jembatannya mistis. Arah ke, kalau lurus terus bisa ke jalur Gunung Selamat. Iya bisa. Terus habis itu kita penasaran, kita berdiri penasaran kan, namanya penasaran, juga muda juga kan. Pas waktu itu kita samperin. Begitu disamperin, suaranya deket, makin deket. ternyata
temen gue yang satunya tuh yang si Pri, dia kan berani lah ya, berani. Tapi kalau ada temennya, kalau sendiri ya sama aja takut. Terus samperin, bentuk berwujud serigala gitu. Kalau dikatakan serigala enggak sih ya, tapi tinggi loh, kayak kuda. Kayak kuda, tapi bunyinya keras banget. Kita ambil bambu batang-batang kayu tapi yang panjang, kita uber, tapi baru jarak 10 meteran kita kabur. Jarak 10 meteran itunya apa, aul lah ya, katakan tempat kita aul. Aul. Begitu kita kabur udah nggak ada aulnya, kita balik lagi kan otomatis ke bengkel. Orang kita lagi di bengkel, baru berapa menit bunyi lagi suaranya, suara iya aungan serigala itu, tapi jauh banget tuh mas, jauh. Kita penasaran, akhirnya kita tutup bengkel. Di bengkel kita keliling gitu, terus ayo kelilingnya ke arah selatan. Ya, arah selatan kan, di tempat arah selatan kita jarak depan bengkelnya temen gua kan, kalau ke arah selatan kan sekitar 5 meteran kan, tikungan itu di situ kan banyak pohon-pohon besar. Banyak pohon besar di situ. Banyak pohon besar, sama ada rumah bekas konter. Iya, konter kita, terus bengkelnya besar. Terus depannya apa namanya, sekolahan MTS. Iya, MTS-nya sih yang usah disebut lah ya. Terus habis itu kita jalan ke situ. Habis jalan ke situ, tiba-tiba kita dengar mas, suara kuntilanak ketawa. Kalau sekarang kuntilanak? Suara kuntilanak ketawa. Kita kaget lah ya, otomatis kaget. Kita ambil ke bengkel lagi, ambil bambu-bambu itu. Iya, kita bawa, kita berlima jalan, kita deketin suara kuntilanak itu. Makin dekat, suara kuntilanak itu makin dekat. Kita kan panik, terus takut, marah gitu kan. Orang kita lagi nongkrong enak-enak, tiba-tiba tahu-taunya ada kayak gitu kan, kita sebel banget, nggak asik lah gitu. Kita samperin, tahu-taunya di situ ada HP. Kita lempar. Pertama sih kita lempar dulu, siapa tuh, kita bilang itu. Berarti di situ ada HP gitu. HP yang kayak bunyi gitu. HP bunyi, tapi ternyata itu HP-nya bunyi suara kuntilanak. Kita marah kan, ini siapa yang ngerjain gitu. Kita marah semuanya, lemparin bambu itu ke konter itu. Ternyata konter itu ada yang ngontrak di situ. Orang kita yang sewanya, orang tempat kita, yang cowoknya di atas desa. Cowoknya tetangga desa. Terus kita marah, cowoknya keluar itu, yang istrinya itu. Terus gue bilang sama Yonas ya, kita berdua, namanya dulu kan temperamental. Masih muda gitu ya, temperamental. Terus kita bilang, tuh ngapain lu nakutin gua gitu kan. Terus siapa yang nakutin lu? Dia bilangnya gitu. Kalau lu nggak nakutin gua, kenapa lu naruh HP bunyiin kuntilanak? Lu mau ngerjain, mau nakutin. Kalian lagi nongkrong gitu ya. Padahal kita kan posisinya kan lagi takut-takutnya sama yang bunyi serigala itu kan. Terus habis itu kita debat, marah apa. Ternyata temen gua juga, temennya masih satu desa itu. Lu lagi main di situ, ternyata di situ banyak orang. Ternyata di situ banyak orang. Ada sekitar 5 orang di dalam, sama istrinya yang orang gua sendiri tuh. Sama anaknya, bayi. Bayi. Terus habis itu gue tanya, lo ngapain lu nakut-nakutin gua gitu kan. Terus sebenarnya gimana? Sebenarnya gue bukan nakutin lu, HP itu buat mancing. Katanya tuh kuntilanak tuh dari MTS terbang ke pohon, kalau nggak salah pohon pelem, pohon mangga sama cengkeh tuh. Mangga sama cengkeh. Katanya terbang, tapi kan nggak mungkin, gue kan gitu. Tapi masa iya sih? Ambigunya dia berarti HP-nya itu buat mancing itu. Katanya HP-nya dikasih di bunyi Yasin itu, Yasinannya di HP. Tapi
si kuntilanaknya itu tuh Iya. mas malah bisa ngaji mas. Bisa ngaji kuntilanaknya. Bisa ngaji, ditaruh di depan pintu, katanya kuntilanaknya bisa ngaji. Masa sih kan itu kan, gue nggak usah bohong, gue bilang gitu kayak gitu. Kalau nggak percaya, dia bilang gitu, yang istrinya itu, suaminya si itu. Terus kalau nggak percaya sini mas, nah teman gue yang 2 orang samperin Suruh si ikut gitu. Bandi sama Yono sama Loro ke mobil elep, kalau nggak salah elep rusak parah mas. Tapi di dalamnya itu mesin apa itu udah nggak ada. Tinggal kerangkanya doang kan berarti. Tinggal kerangkanya doang. Terus kesamperin ke situ kan, lah gua posisinya gua di sini, Yunus di sini, terus Woro sama Bandi kan lagi ke situ sama 2 orang itu. Iya. Terus IP di depan gua nih. Nah pas mereka apa kembali ke sini kan sambil lari-lari mas. Sambil lari katanya di dalam mobil elf itu ada orang sosok laki-laki tinggi hitam mas, tapi matanya merah. Matanya merah. Otomatis mereka yang berempat itu nyamperin kita lagi kan sambil lari-lari takutan. Nah, terus gue tanya, lu kenapa sih itu begitu kan? Iya. Ada apa emang begitu? Terus nah belak-belakan semuanya cerita. Masa sih gak percaya nih? Gue nggak percaya. Lah pas gue mau nengok, Yones kan di belakang gue nih. Iya. Yones di belakang gue, Badi di depan gue, terus Woro sama Sipit di sini. Terus iya 2 orang di sini nangis mas, jangan di sini mas. Yang ceweknya itu, yang anaknya nangis. Ya kenapa? Gitu. Jangan di sini mas, kuntilanaknya itu gangguin anak gua sampai nangis mulu dari sore sampai jam segini gitu. Terus udah kita pergi aja kan. Kita pergi aja. Padahal kita niatnya mau ke bengkel itu, mau penasaran sama kuntilanak itu, tapi ternyata lagi digangguin sama kuntilanak. Lah kita kan nggak bisa apa-apa kan mas. Terus abis itu gue lagi ngadep ke sana. Gue ngadep ke sana. Si Bani di situ, terus Yones di sini. Tapi tiba-tiba ya mas, perasaan gue nih kayak tangan kayak gini mas, tapi dingin banget dong. Kayak diusap tangan gitu ya? Iya kan, merinding, otomatis merinding. Lah gue emosi spontan, gue mau membandi dong, lu nggak usah jahil sama gue lah, bilang gitu. Jahil apaan, orang gue di depan kamu kan gitu. Terus gue sama Woro sama Sipre, terus sama yang belakang, ini siapa nih yang jalan gitu bilang gitu. Tapi Yonas tuh di belakang diem aja, tumben diem. Terus mas lu yang jahil, tapi Yonas nggak bisa berkata-kata, diem gitu. Begitu Yonas, begitu gue udah kerasa dingin ya, dingin rinding, Yonas nyamperin gue memang. Terus udah pergi aja yuk, bentar tahan dulu. Terus si Bodi sama Woro penasaran yuk, tengokin elap. Beraniin diri nih. Beraniin ini kita berlima, baru sekitar kalau nggak salah 3 meter. Penasaran ya, di dalam mobil nggak ada apa-apa mas, di dalam mobil nggak ada apa-apa. Kita di belakang knalpot. Iya. Tahu-taunya knalpotnya keluar api. Asli keluar api. Kita kaget lah. Keluar api gitu. Keluar api. Begitu keluar api, kita kaget. Posisinya panik malah gitu kan. Kita akhirnya pergi. Sebelum lari-lari. Lari-lari. Kita pengennya pulang. Tapi kita sambil jalan lari-lari muterin desa tuh mas. Tahu-taunya di situ lagi. Balik lagi ke situ. Niatnya mau pulang tapi. Kenapa balik ke situ lagi? Oh jadi udah muter gitu, nggak mau pulang, balik lagi ke situ lagi. Terus kita kayak diputar-putar, karena kita di desa loh mas. Desa kita sendiri kan. Mungkin kan kesasar gitu kan rumah. Mungkin, tapi kita bisa ke situ lagi loh. Akhirnya kita ke bengkel lagi. Begitu ke bengkel lagi, akhirnya Jonas bilang, gua mau ngomong apa nih? Lu tadi berasa nggak? Berasa apa? Ada yang tuh apa pegang leher lu, terus beneran gue gitu bilang gitu kan. Iya lah, gua emang apaan gue gitu bilang gitu kan.
tangan. Iya mas. Berarti si Yoniknya itu lihat gitu. Ya tangan katanya tahun segini mas. Tangan segini kayak gini tapi putih. Jadinya tangan orang gitu. Iya tangan orang tapi putih. Terus habis itu panik lah ya. Panik. Kita pulang. Habis kita pulang otomatis tidur kan ke rumah masing-masing, pulang ke rumah masing-masing tidur. Tapi pagi-paginya gue kayak gini mas, pas gue dipegang yang pegang tangan itu pas baru bangun. Baru bangun gue tau-taunya main kleng gini, tengkleng. Iya. Kayak gue kram gitu ya gitu, nggak bisa gerak gitu ya. Tengkleng, gue urutin udah sembuh. Akhirnya gue cobalah tanya ke orang pintar. Orang bentar itu ternyata gue sendiri orang bentar. Pakainya iya gitu. Dia udah tahu lah. Iya. Terus katanya gue digangguin sama yang anak itu. Dipegang anak itu yang semalam itu ya. Tapi suaranya alhamdulillah sembuh mas. Sembuh. Gue penasaran kan, akhirnya gue penasaran, gue niatnya mau nanya ke yang punya bengkel itu. Emang kenapa di sini angker apa enggak sebenarnya nih? Iya. Pernah mengalami kejadian kayak gini semalam, gitu kan? Akhirnya Bandi sama si Frey nanya kronologi semalam lah, yang mobil elf ada orang sosok hitam, terus yang keluar api. Tahu-taunya mobil itu mas bekas kecelakaan. Oh berarti mobil itu bekas kecelakaan? Bekas kecelakaan itu mau direparasi loh mobil itu. Kecelakaan terus satu mobil se-elf itu mati semua orangnya. Itu gara-gara kejadian itu ya satu elf mati semua orangnya. Iya. Mungkin itu sih ya mas ya, mungkin sih Allah alam. Iya. Oke mas, makasih ya udah ditemenin gitu ya kan, ngobrol-ngobrol terkait pengalaman gitu ya yang agak horor gitu ya. Ada lucunya juga ya, udah muter-muter satu desa ternyata balik lagi gitu ya. Oh ya, terima kasih buat Mas Torik ya kan. Semoga sehat selalu. Amin. Kalian juga sehat selalu gitu ya. Dan jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe, dan tunggu konten Bang Iwin selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.